Kalau untuk konteks seperti ada nggak sih yang seperti makhluk-makhluk goib yang suka menjahilkan di dalam ambulan? Sampai detik ini saya bilang ada dan sering. Seusai keluar dari perkampungan di daerah Jawa Tengah Tegal itu, saya sempat dicolek 3 kali sebelah kanan pada saat lagi nyetir. Saya lihat di kaca spion, saya bilang wah nggak ada siapa-siapa. Saya bilang kadang suka goyang sendiri ambulan. Biasanya udah selang goyang biasanya ada yang meninggal. Biasanya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fit dari Masjid Jami Al-Uswa, Jalan Petojo 4, nomor 17, RT 010, RW 06, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir. Alhamdulillah, semoga rekan-rekan yang nonton ini sehat walafiat, diberkahin hidupnya, dimudahkan urusannya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari wabah virus corona. Amin ya rabbal alamin. Sebenarnya saya cuma mengasih motivasi sepatah atau 2 patah dalam konteks kata-kata mutiara. Tidak ada kata terlambat, rebut masa depan, lindungi sesama teman. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hola bos-bos dan bro-bro sekalian, balik lagi sama koko kesayangan kalian, Ko Tony. Di sini hari ini kita ada di Masjid Al-Uswa, Jalan Petojo 6, RT 10, RW 6, Kelurahan Cideng. Barusan lihat contekan dulu. Contekan ada di situ. Oke, jadi di kesempatan yang baik hari ini saya lagi sama Pak Apip. Pak Apip bener ya Pak ya? Nah, Pak Apip selaku pengurus masjid ini berarti ya Pak ya? Atau salah satunya. Oh, salah satu dari pengurus masjid ini. Nanti kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, oke? Dengan Pak Apip. Nantikan aja videonya. Halo Pak Apip. Ya. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Baik, sehat Pak. Sehat, alhamdulillah. Pak, kesehariannya sehari-hari apa ya Pak? Keseharian saya khususnya di Masjid Jami Al-Uswa, sebagai salah satu pengurus Masjid Jami Al-Uswa, yang notabene buka tutup masjid, bersih masjid, dan sebagainya. Kalau memang itu ada yang perlu dijembatani. Oh, kalau boleh spesifik Pak, mohon maaf sebelumnya, ya kan, itu di jembatani ini apa aja itu Pak biasanya? Jembatan itu seperti dalam masjid ini biasanya ada Jumat, khotib Jumat, khususnya saya yang sowan yang menjembatani ke khotib pada saat Jumat pertama, Jumat kedua, dan Jumat berikutnya. Kedua, mungkin biasanya juga suka ada dari jamaah atau donatur yang ingin menyumbangkan hartanya. Salah satunya bisa melewat saya untuk menjembatani ke pengurus masjid yang lainnya dalam konteks bendahara masjid. Ya. Ya. Selain kegiatan pengajian, kegiatan khotib, itu masjid ini ada apa lagi Pak kegiatan-kegiatan lain itu? Kita juga ada tentang kemanusiaan. Berikutnya ada tentang ambulan, pemandian jenazah, pembawaan jenazah sampai ke tempat tujuan. Oh, seperti itu. Berarti ada ambulan jenazah, pemandian jenazah. Ya. Pemandian itu mungkin kita bilangnya pemulasaran kali ya Pak ya? Atau beda lagi itu Pak? Sebenarnya sih sama ke situ, cuman kalau dalam konteks Islam kita hanya pemandian, unit pemandian dan pengkafanan jenazah. Oh, iya. Nah ini sekalian belajar nih buat kita semua. Kalau terus terang kalau saya kan nggak gitu mengerti gitu kan, makanya ini ada Pak Apip bersedia untuk membantu menjelaskan juga ke kita semua gitu. Nah Pak, kalau boleh kita bahas kan berarti Pak Apip ini supir ambulan juga gitu berarti ya Pak ya? Nah kita kalau izin Pak, mohon izin, mohon maaf. Ya, kita bahas mengenai supir ambulans saya ini dulu bagaimana Pak? Boleh Pak? Awal-awalnya ya. Nah, kalau kita bahas latar belakangnya, backgroundnya dulu lah. Pak Apip ini jadi pengurus masjid ini sudah lama atau
Gimana Pak? Alhamdulillah berjalan 8 tahun dari 2012 2013 sampai hari ini. Ya. Masjid ini berdiri dari tahun berapa Pak? Masjid ini berdiri tahun 1979 sebenarnya. Cuman diwakafkan itu tahun 1992 oleh almarhum Haji Sawal. Oh, ya ya. Berarti masjid ini itu Pak fasilitasi ambulan ini untuk Pak Apif urus begitu ya Pak, atau bagaimana itu Pak? Salah satunya seperti itu. Salah satunya seperti itu. Ya, boleh Pak cerita sedikit mengenai pengalaman Bapak, asal mulanya Masjid Al-Uswa ini tergerak untuk membantu orang-orang yang membutuhkan mobil ambulan gitu Pak. Ya. Bisa ceritakan Pak gimana itu Pak? Al-Uswa ini mempunyai ambulan jenazah khususnya. Kita dulu Al-Uswa ini tidak punya mobil ambulan jenazah, tapi kita lihat situasi keadaan publik emang sangat membutuhkan dengan adanya penguyuban pemandian, pengkafanan dan mobil ambulan. Pada saat itu dari Masjid Jami Al-Uswa kita memberanikan diri untuk mengajukan satu proposal di salah satu perusahaan BUMN. Ya, perusahaan BUMN. Kadang suka goyang sendiri ambulan. Dengan jarak sebulan sampai 2 bulan, alhamdulillah kita dikasih kepercayaan hibah dari PLN Persero 1 unit mobil ambulan yang dihibahkan di Masjid Jami Al-Uswa, disuruh dirawat dan fungsinya untuk antara hubungan masyarakat yang sangat membutuhkan seperti itu sebelumnya. Oh iya iya. Nah berarti semenjak itu bukan hanya kan tadi Bapak bilang hanya ada paguyubannya gitu kan. Iya. Nah, kendaraan ambulansnya ini bisa digunakan di luar paguyuban itu sendiri atau hanya untuk paguyuban itu Pak? Oke. Untuk ambulan Al-Uswa ini sebenarnya konteksnya juga kita universal, Iya. nggak harus dengan umat agama Islam. Saya juga pernah membawa non Islam ya. Pada saat itu ada umat lain yang minta ambulan lewat Masjid Jami Al-Uswa, dan jaraknya juga cukup jauh juga di Lampung Tengah. Lagi itu dari pihak keluarga ke Al-Uswa minta bawa jenazah yang notabene bukan Muslim itu sendiri, seperti itu. Dan itu nggak masalah gitu ya Pak ya? Nggak masalah. Selain itu juga kita juga nggak hanya sekedar bawa jenazah Islam atau non Islam, tapi kita juga berperan di publik, di masyarakat. Alhamdulillah ambulan Masjid Jami Al-Uswa juga siap membawa, seperti contoh 3 kali yang lalu, tiga kali kecelakaan seperti orang ketabrak kereta. Kita juga mengurus dari tingkat polsek sampai bawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk visum, seperti itu kurang lebihnya. Dan itu pastinya, maaf ya Pak, kalau kan saya lihat dari sisi luar gitu kan Pak. Itu sebenarnya Pak pada saat menjalaninya itu pernah nggak Pak ada rasa kayak wah serem juga gitu ya, apalagi tadi ada jenazah yang mungkin kecelakaan gitu kan, ketabrak kereta kayak tadi Bapak bilang. Iya. Itu pernah ada rasa kayak gitu nggak sih Pak? Kalau rasa sih namanya manusia pasti ada rasa takut, rasa berani. Kadangkala takut, kadangkala berani, pasang surut. Kalau untuk konteks seperti, ada nggak sih yang seperti makhluk-makhluk goib yang suka menjahilkan di dalam ambulan? Sampai detik ini saya bilang ada dan sering. Oke, seperti jadi itu. ada dan sering. Mas Taba berani nggak bawa mobil ambulan? Ada satu konteks lagi tuh saya pernah bawa kecelakaan tabrak kereta. Pada posisi saat itu belum meninggal orangnya. Kita angkut ke mobil ambulan Masjid Jami Al-Uswa. Pada saat perjalanan orang itu meninggal di dalam mobil ambulan yang pertama kali. Iya. Kedua, tabrak kereta juga kita pernah sampai dagingnya itu isi perutnya sampai 3 kardus di mobil ambulan Al-Uswa.
kita bawa ke Cipto, dan kita juga temanin anaknya atau keluarganya untuk menemani. Di samping psikiater, kita juga didampingin psikiater dari Cipto untuk melihat kondisi situasi almarhum yang tabrak kereta. Nah, Pak, maaf saya potong. Ini 3 dus daging manusia, bukan Indomie kan, Pak? Kardusnya Indomie, dalamnya manusia. Itu jadi potongan tubuh itu potongan semua. tubuh, karena emang ketabrak kereta itu kan besi sama manusia hancur banget. Iya. Itu saya nyaksin sendiri, itu potongan tubuhnya dimasukin ke kardus. Saya yang bawa sendiri juga masuk ke dalam mobil ambulan sampai Cipto. Saya yang bawa juga untuk merangkai potongan tubuhnya itu ke kamar jenazah Cipto. Bapak yang rangkai? Enggak, kita cuman bawa kardusnya itu. Bawa kardusnya, karena dari pihak rumah sakit Cipto itu yang ngerangkai otopsi, sampai dirangkai lagi, dimandiin, langsung dikafanin di situ juga. Kita hanya membawa, selesai dari Cipto, kita membawa ke tempat rumah duka yang bersangkutan, seperti itu. Oh, berarti ada jenazah ini, berarti ada maaf ya, ada 2 tipe gitu ya, Pak ya? Satu yang lengkap, satu lagi ada yang nggak utuh gitu. Tergantung posisi ketabrak keretanya. Kita sempat ada yang semi utuh, ada yang benar-benar nggak lengkap. Iya. Itu semi utuh. Ini serem juga ya. Ini jadi konten dark. Ya. Oh. Nah, kita juga pernah bawa jenazah RT RW 07 Tanjung Selor. Kita sering bawa ke Jawa Tengah, Tegal. Kita bawa, selesai kita makamin, selesai kita setengah jam, saya istirahat, mungkin ada makan snack atau ngopi. Selesai itu saya pamit sama keluarga, saya minta balik lagi ke Aluswa. Oke, kata pihak keluarga, terima kasih Pak sebelumnya Pak. Saya balik. Seusai keluar dari perkampungan di daerah Jawa Tengah, Tegal itu, saya sempat dicolek 3 kali sebelah kanan pada saat lagi nyetir. Saya lihat di kaca spion, saya bilang, wah nggak ada siapa-siapa, saya bilang. Ya di situ sempat agak panik juga, cuman saya usahain tenang. Itu sendirian tuh Pak? Lagi itu saya pernah berdua, pernah sendiri pun pernah. Jadi lagi itu berdua. Keluar kota membantu mengantarkan jenazah sendirian dari Jakarta sampai ke tempat tujuannya dia. Ke Tegal ya. Ke Tegal waktu itu. Sendirian pernah juga itu? Sering sih. Sendirian pernah. Insya Allah sering. Sendirian. Nggak serem yang namanya manusia tadi itu. Ya kalau saya sih serem ya, terus terang aja pasti saya ajak Mas Naba ya. Itu berarti gangguan ya, makhluk gaib gitu. Itu berarti sering ada gitu ya Pak ya? Bisa dibilang hampir selalu nggak sih itu Pak, atau cuman mungkin pada saat tertentu aja gitu Pak? Untuk masalah gangguan sih sebenarnya bukan konteks gangguan. Saya punya guru juga, ada Ustadz Daud Al-Fatoni. Selesai saya dari Tegal itu saya tanya, Assalamualaikum Ustadz, saya mau nanya, kenapa Fit? Katanya, saya selesai bawa jenazah 5 km keluar gang dari Tegal itu saya dicolek 3 kali. Nah, respon dari guru saya itu bilang, dalam konteks Islam itu hanya mengucapkan terima kasih. Kenapa dibilang ucapan terima kasih? Karena dalam di pemerintahan ini ada 3 hal yang sangat diperbolehkan, kayak mobil Blanwir, ambulan sakit, ambulan jenazah diburu-burukan. Nah, dalam Islam sendiri mobil jenazah itu diburu-burukan karena kenapa? Karena jenazah yang meninggal itu pengen buru-buru cepat dikuburkan. Nah, makanya oleh pemerintah sangat dikasih wewenang, mobil ambulan itu kayak lampu merah silakan jalan. Bahkan publik sendiri bisa membelah kemacetan itu seandainya ada ambulan lewat, itu seperti itu. Ya. Suka dukanya berarti apa nih Pak selama ngejalanin jadi driver mobil ambulan jenazah? Suka dukanya sih banyak juga sih. Saya pulang ngubur, mobil ambulan mogok. Ini dukanya dulu berarti nih? Dukanya dulu ya? Iya, dukanya dulu. Mogok. Ya. Di toilet masuk duka apa suka berarti Pak? Antara suka menduka. Antara suka dan duka. Iya. Terus yang ironisnya lagi, Allahu alam ya, biasanya kalau ambulan ini malam, biasanya kan saya kalau subuh tuh jam 4, setengah 4 saya ke masjid.
mobilnya goyang. Mobilnya goyang. Oke. Ya Allah alam, biasanya suka ada yang mau pakai. Biasanya yang udah selang goyang, besoknya ada yang meninggal. Saya seperti itu. Maksudnya mobil ambulannya pagi-pagi ini setengah 4 pagi Bapak bangun, Saya mobilnya kesini. ya ke halaman parkiran masjidnya, terus mobilnya bisa bergoyang sendiri. Agak Nah goyang. biasanya itu udah ada tanda-tanda kalau Tanda. hari entah siangnya, entah sorenya, entah Betul. besokannya itu Betul. ada yang Ada mau pakai. ada yang mau Ada yang menggunakan meninggal. jasa ambulan ini gitu. Ada yang mau meninggal. Oke, Allah alam. tadi pagi motor saya juga goyang. Ternyata bannya kempes. Enggak lah. Ini saya jadi bingung juga ya, ini serada horor. Saya jadi merinding. Itu dukanya selain itu apa ada lagi Pak? Apa atau nggak melulu duka lah Pak? Kita coba bicara sekarang. Sukanya apa sih Pak jadi driver ambulan? Sukanya sih pengalaman ya. Dulu saya terus terang, saya nggak ada niat cita-cita bawa mobil ambulan, tapi emang seiring waktu tiba-tiba inilah pekerjaan saya yang udah digariskan, bawa ambulan. Sukanya ada rasa kepuasan tersendiri bahwa kita udah bisa mengantarkan jenazah ke tempat tujuan dan memakamkannya. Ya di samping itu juga nggak tutup kemungkinan biasa juga kita juga suka dapat tips dari keluarga. Ya kita nggak tutup kemungkinan juga karena saya juga punya keluarga yang butuh dinafkahin. Betul. Tapi nggak tutup kemungkinan dari pihak keluarga juga nggak semena-mena seperti kita cuman terima kasih doang, seperti itu. Iya iya. Sukanya juga mungkin Pak ada kesenangan kita bisa nolong orang yang lagi kesusahan kali ya Pak ya. Salah satu seperti itu. Kedua, jarang-jarang bawa mobil, bawa kendaraan, kasarnya lampu merah kita bisa bisa labas. Iya. Ambulan kalahnya cuma nama kalau pintu kereta tertutup udah kalah. Iya. Betul betul. Sama VIP tamu VIP aja gue masih menangan ambulan Masih ya Pak. tengah ambulan. Iya, VIP iya. bisa stop, ambulan silakan duluan. Mas Seperti Naba, itu. 1 juta sub, giveaway mobil ambulan bagaimana? Ya kan? Nah, terus Pak, keluarga ini ada di Jakarta semua atau bagaimana? Keluarga saya ada di Jakarta. Ada Jakarta semua. Anak berapa Pak? Anak satu. Anak 1. Uh, Oh, umurnya berapa Pak kalau boleh tahu? umur 16. Umur 16. Iya. Istri dan anak keluarga Bapak terutama itu pernah nggak sih Pak merasa keberatan? Aduh kamu janganlah jadi kamu pengurus masjid oke gitu. Kalau misal driver ambulan janganlah. Itu pernah nggak sih Pak ada keberatan keluhan-keluhan dari keluarga gitu Pak? Jadi saya boleh cerita mundur lagi. Ya boleh Pak, nggak apa-apa. Tenang Pak. Masalah pribadi aja ya. Iya. Terus terang dulu saya pernah terlibat penyalahgunaan narkotika. Narkotika. Penyalahgunaan narkotika, saya belasan tahun bergelut di dunia hitam seperti itu sampai yang namanya sakau, sugesti, sampai masuk penjara pun saya udah pernah. Saya mau bangkit, jatuh, bangkit, jatuh, bangkit, jatuh. Tapi satu ketika entah kenapa pada saat posisi saya lagi sakau itu pas tidur, pada satu ketika saya bermimpi saya mati, meninggal. Dalam mimpi saya liatin jasad saya dalam mimpi. Saya dimandikan, dikafankan sama orang banyak, nggak tahu lah, dimasukin keranda, dibawa satu tempat pemakaman yang banyak pohon, saya nggak tahu. Begitu dimasukkan ke liang kubur, liang lahat, diuruk tanah. Malam itu saya terbangun jam 2:30, saya masih ingat. Saya terbangun, saya bertanya-tanya, ada apa ini? Mimpinya seperti itu. Tapi ironisnya, biasanya saya lagi masa penggunaan narkotika itu setiap bangun tidur tuh sakau. Tapi pada saat itu pas mimpinya itu, yang namanya sakau sugesti itu, alhamdulillah saya hilang. Jadi kepikiran, ada apa ini? Mimpi saya seperti ini. Udah, akhirnya saya beraniin diri, mendekatkan diri lagi ke Tuhan. Saya sholat, sembahyang, walaupun belum ke masjid, masih di rumah, masih di masjid saya bentang-bentang.
selama 1,5 bulan itu tiba-tiba pengurus masjid, ketua masjid yang pertama itu ke rumah saya subuh-subuh. Ketok rumah saya, assalamualaikum, saya buka, Pak Haji, kenapa Pak Haji? Ikut katanya, ikut kemana? Masjid. Saya malu Pak Haji, saya nggak enak, saya bekas apa ya? Pecandu, saya malu. Udah ikut, saya tanggung jawab. Saya bilang dulu sama ibu saya ya, sama istri saja. Ya udah ikut aja, saya ikut. Sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, 2 bulan. Bahkan posisi saat itu kepercayaan saya sama keluarga itu nggak ada sama sekali. Tapi ketua masjid yang dulu ini sangat percaya ke saya tentang untuk memegang masjid. Nah, sampai sebulan 2 bulan saya ikutin dia. Dulu pengurus masjidnya ada yang keluar, akhirnya saya gantikan dia. Kamu mau nggak pegang kunci masjid? Saya mikir, saya nggak berani Pak Haji. Udah pegang ini, pegang. Ya udah kalau memang Pak Haji percaya sama saya pegang. Udah pegang. Jelang sebulan kemudian tiba-tiba Pak Haji Madar ini ketua masjid yang dulu ngasih kunci ambulan sama STNK. Pegang kunci ambulan sama STNK. Oh pegang saya sih Pak Haji, saya bilang. Ada yang meninggal bawa ke Tegal. Oh saya nggak mau, saya bilang saya nggak mau Pak Haji. Udah bawa katanya. Udah kita perseteruan, akhirnya ya udah deh kalau memang nyuruh bawa saya bawa. Di saat itu pertama kali saya bawa ambulan ke Jawa, Tegal, saya balik, besoknya saya cuci ambulan. Selesai cuci ambulan saya sakit 10 hari panas. Itu view di dalam ambulan itu pertama kali benar-benar berasa banget, bercampur aduk masalah takut, gemeter, napas panjang, deg-degan, jadi satu semua. Nah, sampai saya jalani, saya lakoni, saya sakit, sembuh, ada yang meninggal lagi saya bawa, alhamdulillah sampai detik ini. Akhirnya saya satu sama lain deket banget sama ambulan. Ini suatu pekerjaan yang mulia juga ya kan. Nah Pak, mohon maaf Pak, ini agak sensitif sedikit ya Pak ya. Tadi kan Bapak juga yang bilang punya istri, punya keluarga yang dinafkahi gitu Pak dari ambulan. Memangnya kalau dari Masjid Al-Uswa ini dalam ambulan menyewakan ambulan ini bisa dibilang menyewakan atau memberikan secara sukarela jasanya atau gimana sih Pak itu? Maaf ya Pak ya, maksudnya kan kadang ada orang pikir hidup di Jakarta pasti butuh uang, apalagi anak umur 16 tahun ya kan pasti butuh nafkah, keluarga juga itu perlu gitu Pak. Nah, emangnya Pak kalau Bapak mengantarkan jenazah ini itu sudah ditarifkan atau bagaimana itu Pak? Nah, balik ke masalah komersil ambulan ya? Iya. Ambulan Al-Uswa ini ada 2 sistem. Yang sistem pertama itu kita ada pengguyuban. Pengguyuban itu barang siapa orang yang mau ikut pengguyuban Masjid Jami Al-Uswa, kita ada kartu bayar per bulan 5.000. Nah, fungsinya setiap bulan 5.000 itu seandainya orang itu ikut pengguyuban Al-Uswa, seandainya sewaktu-waktu meninggal itu insya Allah free dari pemandian, pemakaman, pengkafanan sampai ambulan free. Itu konteks yang pertama yang ikut penguyuban. Tapi kalau untuk konteks yang kedua yang tidak ikut penguyuban, contoh satu hal kayak ada yang tidak ikut penguyuban, ada keluarganya yang meninggal bawa ke Jawa. Sebenarnya bukan komersil sih, tapi kan kita perlu mengukur bensin, tol, ya pastilah pasti. Ya. Dan kita juga rest area tuh pasti berhenti kayak untuk istirahat atau ngopi-ngopi lah ya. Nah, paling kita wancanain dengan budget seperti itu. Tapi nggak tutup kemungkinan juga biasanya dari pihak keluarga juga pasti ada toleransi sedikit kayak untuk ada lebih untuk infak maksudnya infak masjid, infak ambulan. Fungsinya infak ambulan itu karena Al-Uswa ini mandiri, kita servis, ganti oli, perawatan semua melalui infak itu seperti itu. Oh iya. Berarti sifatnya tidak pernah memaksa ya Pak ya, selalu sifatnya sukarela gitu ya Pak ya, sukarela. Nah itu
yang di luar sana berarti ambulans itu ada juga ya Pak yang mungkin kan saya sering banget tuh pada ambulan yang gratis apa itu tetap kita pasti ada cost-nya lah gitu ya Pak ya. Ya kita nggak tutup kemungkinan juga yang namanya cost itu pasti ada, karena kan si supir ambulan itu kan kita tergantung kebijakan keluarga aja. Biasanya kalau dalam Islam itu bukan Islam aja, barang suatu hari suatu ada yang meninggal, biasanya kan rekan-rekan dan kerabat itu biasanya datang. Fungsinya datang itu kan biasanya apa namanya, bukan ziarah ya, apa namanya, mau nengokin keluarga itu yang meninggal. Biasanya kan dia ada pendaringan berat, biasanya suka kasih ya sedikit banyaknya uang selawatan. Nah, sebenarnya sih kalau untuk free tergantung kontaknya. Mungkin kalau untuk kontak rumah sakit atau partai besar untuk free sih oke-oke aja, karena kalau ada kerusakan dari pihak ambulan itu bisa rembes ke atas. Tapi kalau dalam konteks swasta kayak Masjid Jami Al Uswah, kita mandiri, toh nggak ada yang mau melirik. Seandainya suatu hari ambulan Al Uswah ini ada kerusakan, kita mau minta lewat mana? Iya. Seperti itu. Siap. Oke, makanya itu luar biasa nih Pak Apip nih. Pekerjaannya mulia ya kan. Kalau misalnya nanti ada yang suka ngejudge, wah pasti ambulan itu harus bayar mahal apa segala macam keluar kota. Nih salah satu contohnya nih kita kasih lihat, kalau ada orang seperti Pak Apip ini yang membantu orang itu benar-benar membantu gitu ya Pak, tulus ya Pak ya. Insyaallah, ya, insyaallah. Selalu tulus gitu, nggak pernah mengharapkan apapun, karena kayak tadi Pak Apip sudah jelaskan, sukanya itu justru lebih ke arah kita bisa nolong orang yang lagi kesusahan gitu ya Pak ya. Betul, itu ada kepuasan tersendiri yang nggak bisa di apa ya, Nggak bisa pakai apapun gitu ya Pak ya. Nggak bisa dinominalkan. Ya. Terima kasih ya Pak Apip ya atas waktunya Pak ya. Jangan lupa suruh pada subscribe ya Pak, doain Pak semoga channel ini biar makin rame ya kan. Makin banyak yang view, banyak subscribernya. Oke, mantap. Oke bos-bos dan bro-bro sekalian, jangan lupa ya di like, komen, share, dan di subscribe. Oke? Bye.